Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim, dapat berjumpa, bertatap muka bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah mencatat silaturahim kita sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Silaturahim yang kita bangun ini termasuk silaturahim antar bangsa, karena saya berasal dari Indonesia, tuan-tuan dan puan-puan berasal dari Malaysia. Namun kita satu rumpun, namanya rumpun Melayu, atau juga mungkin lebih mudah dikatakan kita ini satu wilayah, namanya wilayah Nusantara. Namun setiap wilayah di Nusantara itu ada negara-negara yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, termasuk juga berbeda cara berbicara, cara bermasyarakat. Bahkan juga saya lihat cara adab sopan santun tatkala makan, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah menjadi keharusan bagi setiap wilayah itu mempunyai tradisi yang berbeda-beda. Namun kita tetap satu, yaitu ummatan wahidah, umat yang satu, yaitu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu patut kita ucapkan alhamdulillah, kita dicatat sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian ini adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat, tentunya jika dibandingkan dengan umat para nabi terdahulu. Ukhrijat linnas, kalian diperintahkan untuk seluruh umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yaitu kalian beramar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian bernahi munkar. Amar ma'ruf yaitu mengajak kepada kebaikan, sedangkan nahi munkar adalah mencegah kejahatan atau keburukan. Wa tu'minuna billah, dan kalian ini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat termasuk syarat seorang mukmin jika ingin menjadi umat Nabi Muhammad yang sempurna,
Jadi umat Nabi Muhammad itu banyak. Umat Nabi Muhammad tidak satu, tapi banyak. Namanya umat. Seperti umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa ada dua. Ada yang muslim dan ada yang kafir. Yang muslim adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kafir adalah orang-orang yang menjadikan Fir'aun sebagai tuhannya dan taat terhadap perintah Fir'aun. Itu semuanya namanya umatnya Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga dengan para nabi terdahulu. Bahwa umat para nabi itu ada yang muslim dan ada yang kafir. Kita juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ada umat Nabi SAW itu yang muslim seperti kita ini, tapi ada juga umat Nabi Muhammad yang kafir. Kenapa dikatakan umat Nabi Muhammad? Ya, karena hidup di zaman Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Mereka yang beriman namanya umat Islam, umat yang beriman. Sedangkan yang tidak beriman namanya orang kafir atau orang munafik. Itu sudah jelas ya, pembagiannya sudah jelas. Namun kita bicara tentang pribadi umat Islam. Maksudnya komunitas umat Islam. Dalam ayat tadi dikatakan kuntum, kalian, hai umat Islam, begitu. Jadi kelompok umat Islam. Khairu ummatin, kalian ini adalah sebaik-baik umat. Namun kata para ulama, ini tidak mutlak. Kita ini menjadi sebaik-baik umat tidak mutlak, tapi muqayyad, terikat. Gimana terikatnya? Kuntum khairu ummatin ta'muruna bil ma'ruf. Kalian akan menjadi sebaik-baik umat kalau kalian senantiasa mengajak kepada kebaikan. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk amar ma'ruf. Apakah pekerjaan amar ma'ruf itu hanya pekerjaan ulama? Bukan. Pekerjaan amar ma'ruf adalah pekerjaan setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan hendaklah kalian mencegah kemungkaran. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk amar ma'ruf sekaligus nahi munkar. Itu kalau kita ingin dijadikan kuntum khaira ummatin, kalian ini sebaik-baik umat. Jadi bagaimana dengan umat Nabi Muhammad yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar? Ya tetap umat Nabi Muhammad, dia muslim, dia mukmin, tapi menjadi kelas-kelas biasa saja, tidak khaira ummatin, tidak sebaik-baik umat. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar tidak atau bukan kewajiban seorang ulama, bukan, tapi kewajiban bersama antara ulama dan umat. Ya, agar apa? Agar terjalin suatu ikatan bahwa antara ulama dan umat itu ingin dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Bagaimana gambarannya? Kalau ulama, gambarannya untuk amar ma'ruf nahi munkar, pertama ya kita orang Nusantara ini,
yang mengaji di masjid, di surau, di majelis-majelis, di rumah-rumah, ya, di sekolah-sekolah, ya, madrasah-madrasah mengajar. Itu satu namanya amar ma'ruf. Yang kedua nahi mungkar. Bagaimana seorang ulama yang nahi mungkar? Dia harus berani mengatakan tidak terhadap kemungkaran. Ya, kalau ada kemungkaran di sekitar wilayah dia hidup, maka dia mencegah. Mulai dari dengan kekuatan, misalnya dia mampu. Sebagaimana di dalam hadis, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah kalian rubah, kalian cegah dengan tangan. Ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangannya. Tangan itu ada dua hal. Tangan ya tangan kita ini, tapi ada juga tangan maksudnya kekuatan, pengaruh. Begitu ya. Misalnya ini, ketua pengurusi masjid. Misalnya ini ya, ketua pengurusi masjid itu punya kekuatan. Kalau misalnya di halaman masjid, misalnya ya, ada orang mabuk, minum bir, minum arak, maka kewajiban takmir masjid ketuanya adalah melarang, ya, sama orang minum arak, minum bir di halaman masjid. Walaupun ketua pengurusi masjid ini bukan orang alim, tapi dia punya kekuasaan minimal menulis. Dilarang makan dan minum atau dilarang apa? Minum arak, mabuk di halaman masjid. Nah, ini adalah nahi mungkar. Dan itu mampu pasti, ya. Nah, cuman mau atau tidak mau kan begitu. Nah, ini namanya apa? Setiap orang termasuk ulama maka diperintahkan untuk amar ma'ruf. Bagaimana amar ma'ruf dan juga nahi mungkar. Bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya atau kekuasaannya, kekuatannya, pengaruhnya. Fa'illam yastati, kalau tidak mampu dia rubah dengan tangan dan kekuatannya, ya usir orang mabuk di dekat masjid, ya tutup kedai-kedai yang jual minuman keras atau arak yang ada di dekat masjid. Dia mampu itu dikerjakan. Kalau tak mampu, fa'illam yastati fabilisani. Kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya dan kekuatannya, maka hendaklah dia mencegah kemungkaran itu dengan lisannya, dengan nasihat, mengundang penceramah. Tapi sebelumnya dikasih tahu, wahai tuan penceramah, bahwa di dekat masjid ini ada orang yang suka mabuk. Maka kami harap tuan pembicara agar membahas tuntas tentang hukum mabuk, begitu ya. Atau kalau dia mampu untuk bernasihat, dia nasihat. Dia datangi tempat tersebut atau orang yang mabuk atau kedai yang jualan minuman keras, dia sampaikan dengan kata-kata. Menyampaikan dengan kata-kata tidak harus dengan marah-marah, ya, sesuai dengan situasinya. Kalau yang jualan itu, na'udzubillah, ternyata anak kita boleh marah. Karena kita sebagai orang tua, ya, kita boleh marah. Tapi kalau yang jualan atau yang mabuk itu tidak mungkin kita datangi dengan marah-marah, maka kita ajak cakap-cakap, berbual dengan baik-baik, tapi isi dari pembualan itu harus mengarah sebaiknya jualan arak ditutup, begitu ya. Tidak boleh lagi jualan
perkara. Itu namanya bil lisan, dengan lisannya. Boleh juga dengan tulisan seperti tadi itu ya. Lisan dan tulisan ini searah, sama kedudukannya. Ya. Dilarang jualan minuman keras di dekat masjid, begitu ya. Kalau ada judi, ada tulisan dilarang berjudi di wilayah masjid, begitu dan seterusnya. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya nahi mungkar itu tidak mampu diucapkan dengan lisan karena takut, maka apa yang dikatakan fa illam yastati, kalau tidak mampu dengan lisannya, fa biqalbi, hendaklah dia ingkar di dalam hatinya. Ada orang mabuk, tapi orangnya mabuk ini orangnya besar-besar, ya. Macam apa? Bodyguard besar-besar. Nah, kita mau maju takut juga kita dihantam, kita bisa masuk rumah sakit ini ya. Perhitungan kita kalah kita. Apalagi kita sendirian yang mabuk 5 orang. Juga besar-besar begini, badannya besar. Macam Holyfield, macam Tyson gitu ya. Wah, ini perhitungan. Kalau saya maju, nanti saya dihantam, habis kita. Maka apa yang harus dilakukan? Fabiqalbi, hendaklah dia ingkar dengan hatinya. Jangan hatinya itu suka, jangan hatinya ridho, jangan rela, jangan hatinya diam saja, tidak, tapi wajib ingkar. La haula wala quwata illa billah. Kenapa orang itu 5 orang yang badannya besar-besar, ya, kuat-kuat, kenapa harus mabuk di dekat masjid? Mau aku marahin, aku takut. Apalagi aku sendirian. Minimal hati ini ingkar. Jangan sampai ridho. Gak apa-apa lah, misalnya, gak apa-apa lah, pakai sajalah apa beranda masjid, itu apa? Mau judi terserah, mau mabuk terserah. Ini sudah rusak keimanannya ya. Padahal yang ingkar dengan hati, dia melihat orang mabuk besar-besar takut, ya ingkar saja dengan hati. Ya Allah, kenapa dia kok mabuk di situ? Kan tidak bagus. Ya, pingin rasanya, aku mengusirnya. Tapi apa daya, badanku kecil, tanganku kecil, aku cuma sendirian, dia 5 orang, besar-besar. Maka apa? Harus dia ingkar dengan hati. Kata Nabi, wadzalika at'aful iman. Yang hanya mampu ingkar dengan hati, itu dinamakan at'aful iman. Iman yang paling lemah. Padahal dia sudah ingin mencegah, tapi terpaksa tidak berani, itu imannya lemah. Bagaimana kalau orang mengatakan ini orang suka ke masjid, jamaah masjid luar biasa istiqomah, tapi ada orang mabuk di beranda masjid, justru dikatakan silakan Pak, aman-aman saja ya. Mau pakai beranda masjid untuk mabuk silakan. Mau pakai beranda masjid untuk berjudi silakan. Bahkan mau mencuri uang masjid pun silakan misalnya. Kira-kira gimana ini? Ini orang yang sudah tidak punya iman karena dia merestui, dia rela, dia mensokong terhadap kemaksiatan yang ada di depan matanya. Na'udzubillah ini ya, jangan sampai kita menjadi penyokong-penyokong dari maksiat-maksiat yang ada di depan mata kita. Minimal kalau kita tidak mampu merubah atau mengusirnya dengan tangan kita, maka hendaklah kita menasihati mereka dengan lisan kita. Kalaupun itu tidak mampu, minimal kita tinggalkan tempat itu dan kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, aku tidak mampu mencegah kemungkaran itu. Ya, mudah-mudahan aku diampuni oleh Allah. Begitu. Bukan tambah nonton, bukan tambah ikut nimbrung di situ, duduk bersama. Jangan. Ini namanya ridho dengan kemaksiatan. Na'udzubillah ini dari
Ar-ridha bil maksiati maksiatun. Orang yang ridha dengan kemaksiatan maka dia dihukumi sebagai ahli maksiat. Dia tidak ikut maksiat, dia tidak ikut mabuk, dia tidak ikut mencuri, tidak. Ya, dia tidak ikut apa? Ya, pokoknya maksiat. Judi tidak ikut, tapi nyokong. Dia meminjami kursi, dia meminjami meja, dia menyediakan air minum, dia menyediakan apa? Kipas biar tidak panas. Buat apa? Buat orang-orang yang mabuk, buat orang-orang yang berjudi, buat orang-orang yang mencuri. Ada orang mau mencuri, tempatnya yang mau dicuri jauh. Ini aku pinjemi apa? Tangga. Nah, ini orang tangga juga bilang ya. Yang untuk naik itu apa? Tangga juga. Ini aku pinjemi. Akhirnya pencurinya lebih mudah untuk masuk rumahnya orang. Namanya apa? Ini syirkah bersama-sama ya, di dalam kemaksiatan. Walaupun dia ini orang yang meminjemi apa tangga itu dia tidak dapat bagian, tapi sudah apa? Sudah setuju sepakat melihat kemungkaran, maka dia juga dihitung na'udzubillah dosanya seperti mencuri tadi itu. Na'udzubillah ini. Ya. Nah itu kita harus pandai-pandai membawa diri. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita menjaga. Ingin sebagai kuntum khairat ummatin. Kalian ini sebaik-baik makhluk atau umat. Maka hendaklah kita giat amar ma'ruf. Bagaimana orang awam beramar ma'ruf? Ayo diajak masyarakat untuk sholat rajin berjamaah. Tak perlu dalil. Ayo tuan kita ke masjid bersama aku. Ayo aku jemput. Ayo naik motor aku. Ayo ini mobilku lagi kosong. Ayo naik. Ayo kita ke masjid. Ayo bersama-sama. Itu namanya amar ma'ruf. Ya. Bagaimana orang awam nahi mungkar? Menjaga kebersihan masjid. Ini juga kan kewajiban. Ya. Kalau tadi orang mabuk terlalu berat lah bagi kita ya. Misalnya, tapi menjaga kebersihan masjid misalnya. Kalau di toilet atau di tandas ada kotoran misalnya, kita lihat siapa yang buang kotoran, itu buang tinja, tidak disiram, kita marahin mereka. Ayo, ini tidak bagus, ini tandas milik masjid, milik umum, ya, tandas awam. Harus dijaga bersama. Kita boleh marah. Kalau ada orang baul atau kencing tidak disiram, kita marah. Boleh marah kita dengan ucapan, bahkan marah kita dengan tangan pun boleh. Misalnya ada budak-budak muda, dia kencing sembarangan, dia kencing tak disiram, maka kita boleh marah. Itu namanya apa? Melihat kemungkaran, marah. Tidak apa-apa. Boleh dengan dijewer, dicopet bila perlu ya. Kalau dicopet ya. Ya anak muda, budak-budak copet. Bagaimana kamu ini? Kamu sekarang di masjid, kok kamu kencing tidak disiram, dicopet. Ayo, siram. Itu namanya dengan tangan. Nahi mungkar dengan tangan. Kan bisa dilakukan oleh orang awam. Tak perlu pakai dalil. Mana dalil ayat Al-Qur'annya? Mana dalil hadisnya? Tak perlu, orang awam tak perlu itu. Tapi melakukan nahi mungkar. Melakukan nahi mungkar. Ya, dengan cara secara langsung. Kalau anak kecil-kecil ramai waktu sholat, jangan ramai, duduk di sini. Ada yang tua yang mengerti tiba-tiba masuk di kelompok anak kecil-kecil, budak-budak kecil. Biar apa? Biar budak-budak kecil takut. Akhirnya tidak jadi ramai. Ini tuh termasuk juga nahi mungkar yang bisa dilakukan oleh kalangan awam. Ada? Dengan lisan pun begitu boleh. Nasihat, mengajak tidak harus dengan dalil. Oh, kamu mau ke masjid ya?
Ayo pakai baju yang bersih. Ini aku punya minyak, dikasih minyak. Itu pekerjaan orang awam untuk mengajak kebaikan. Ya, demikian dan seterusnya. Terus kalau ada kemaksiatan, kemungkaran di depan orang awam, minimal orang awam tersebut kalau tidak mampu merubah atau mencegah dengan tangan, tak mampu dengan kata-kata, hendaklah hatinya ingkar. Aku memang bukan tuan guru, aku bukan ustaz, ya, aku bukan orang alim, tapi itu kemungkaran, maka harus aku beritahu, dikasih tahu. Jangan mabuk, nanti kamu sakit. Orang mabuk itu tidak bagus buat kesehatan. Nah, begitu ya. Harus dalilnya apa? Harus. Kenapa? Ini adalah dilakukan oleh orang awam. Begitu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Itu kalau kita lakukan seperti itu, insya Allah kita akan dicatat oleh Allah SWT sebagai umat Nabi Muhammad yang sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang terakhir harus menjaga keimanan. Jangan sampai zaman sekarang ini naudzubillah min dzalik, orang banyak mengorbankan keimanan. Kenapa? Karena ikut kebiasaan budaya, adat istiadat orang-orang kafir, terutama orang-orang barat, orang Eropa, dan juga orang-orang yang lainnya. Ada orang Korea, orang Hong Kong, orang mana-mana, ya kan? Lewat televisi, lewat medsos, pakaian mereka diikuti oleh umat Islam. Ini karena apa? Karena tidak pandai menjaga keimanan. Apa banyak di Malaysia ini kalau hari Jumat ini saya tanya, begitu sholat Jumat, sahabat pemuda-pemuda bahkan orang tua juga ada sebagian menggunakan kaos, ada tulisannya di belakangnya itu Ronaldo, Messi, apa lagi dengan nomor-nomor punggung kan, pemain-pemain bola. Ya, ada seperti itu? Ada di Malaysia? Ada kan? Ya, ada di Malaysia seperti itu. Apalagi di bandar-bandar ya, di kota-kota besar banyak. Karena saya juga melihat seperti itu. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad mengajarkan orang sholat pakai baju kaos dengan tulisan Messi, Ronaldo, apalagi Neymar misalnya, dan sebagainya? Apakah itu warisan dari Nabi? Pakaian-pakaian? Tidak begitu. Betul tak? Ternyata kita umat Islam sudah terpedaya dengan orang-orang kafir dan iman kita namanya sudah kita gadaikan. Iman kita gadaikan. Maka perlu kita umat Islam kalau ingin menjadi sebaik-baik umat, ayo kembali mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, mulai dari pakaiannya, mulai juga dari tata cara kehidupannya, bahkan mau tidur pun bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kita. Mau makan, subhanallah, berdoa. Saya ucapkan Masya Allah kepada masyarakat Malaysia. Rata-rata kalau mau makan bersama selalu dimulai dengan berdoa. Masya Allah. Ini perlu dilestarikan, diabadikan. Karena di Indonesia sudah mulai tidak ada budaya berdoa bersama waktu apa? Menjelang makan. Biasanya berdoa sendiri-sendiri. Cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian di pondok-pondok, ya, itu masih ada membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu. Kalau ada majelis biasanya begitu. Tapi sedikit yang mengamalkan.
Tapi saya lihat di Malaysia, ya, Masya Allah, kalau makan bersama-sama, rata-rata baca doa terlebih dahulu, gitu ya. Doanya ringan sebenarnya, doa makan itu. Apa tadi? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu ya. Ini perlu diapakan? Dilestarikan. Jangan sampai nanti pindah tempat hilang. Dulu ada orang Malaysia ini, ceritanya ini. Ada orang Malaysia, subhanallah, di Malaysia ini setiap saat dia berdoa kalau mau makan. Ya. Akhirnya dia hafal doa makan. Doa tidur tak hafal dia. Doa lain-lain tak hafal. Masuk masjid tak hafal. Doa bepergian tak hafal. Hafalnya cuma doa makan. Tapi alhamdulillah masih hafal doa makan. Akhirnya pergi ke Indonesia. Setelah di Indonesia, dia berjumpa dengan kawan-kawan di sana. Sudah, alhamdulillah, masya Allah, ini orang Malaysia ini setiap kali mau makan dia berdoa dulu. Sedangkan yang lain-lain tak begitu. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya sudah makan. Yang ini berdoa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hafal mendarah daging. Suatu saat dia ini diajak sama orang Indonesia ke satu tempat yang angker. Kalau angker yang menakutkan, banyak hantu, banyak hantunya. Tempat yang gelap-gelap. Ada di sini ada ya. Hantu apa di sini? Hantu pocong. Hantu pocong milik Indonesia ya. Apa di Malaysia ada hantu pocong? Ada juga. Oke lah, hantu pocong. Subhanallah ya ikhwan. Waktu si Malaysia ini dengan orang-orang Indonesia masuk ke satu tempat rumah yang gelap, subhanallah, ternyata sudah ada pocongnya. Orang Indonesia berdoa, ada yang baca ayat kursi, ada yang baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad, macam-macam. Tapi subhanallah, rupanya ini pocongnya juga ngaji rupanya. Bisa ngaji. Ya, jinnya ini jin muslim. Waktu dibaca surat Al-Fatihah, dia ikut baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu dibacain apa? Surat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia juga ikut baca. Subhanallah. Tetap di situ dia, tak takut. Akhirnya giliran orang Malaysia ini. Hei Malaysia, kamu yang doa sekarang. Ini kita sudah tidak ada pengaruh kita doa. Mungkin ada doa dari Malaysia yang hebat. Ya? Akhirnya si Malaysia ini mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu pocong lari terbirit-birit. Katanya gini, orang Indon berdoa, aku bisa ngikuti. Ini orang Malaysia, aku mau dimakan. Makanya dia takut. Karena hafalnya cuma Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ternyata doa ini doa yang ampuh ya. Doa untuk mengusir jin pun bisa. Ya. Karena itu perlu doa-doa ini dilestarikan oleh warga Malaysia. Sepakat, setuju bapak-bapak, tuan-tuan, sepakat? Setuju? Nah, jadi kalau tuan-tuan mau makan, sebagaimana yang saya tahu di warga Malaysia ini selalu berdoa bersama. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapatkan keberkahan ya. Bila perlu, kalau ada pocong-pocong dan lain semuanya, kita makan mereka ya. Tapi dimakan dengan penuh keberkahan karena doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, apa yang saya sampaikan ini walaupun bercanda, sedikit ada nilai bercanda ya, tapi maksud saya adalah mengajak agar kita melestarikan sunnah dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, karena waktunya juga sudah habis, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau juga apa yang saya ucapkan mungkin
telinga tuan-tuan tak paham, ya maklum, telinga tuan-tuan ini produk Malaysia, sedangkan lisan saya, mulut saya ini produk Indonesia. Kadang-kadang produk Indonesia sedikit tak masuk kepada produk Malaysia, tapi insya Allah secara global, secara umum bisa dipahami. Begitu kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.